ya. Tapi kita ada hikmahnya juga ini sekarang dengan ada media ini, teman-teman yang dari ujung ke ujung Indonesia, bahkan ada beberapa yang di luar negeri bisa berkesempatan untuk berkomunikasi. Nah, seminggu sekali, seperti saya sampaikan tadi, kita akan bertemu dengan para mentor secara berurutan, dan masing-masing akan menyampaikan sesuai dengan bidang yang sudah kita bagi ya, dengan keahlian para mentor. Ada 4-5 mentor ya, dan Vivi juga, terima kasih Vivi yang telah memberikan waktunya kepada kita semua, memberikan berita-berita yang up to date ya. Kapanpun, sampai saya heran Vivi itu tidurnya kapan, karena saya bangun 1:30 masih ada juga ya, nanti pagi-pagi udah kasih berita lagi ya. Vi, jaga kesehatan juga Vivi, dan juga Mbak Lis Tiorini, teman kita ini juga yang luar biasa ya, memberikan satu kontribusi kepada teman-teman semua dengan bergabungnya Mbak Lis dari grup Berita Satu ya, dan khususnya di Investor Daily telah memberikan apa yang terbaik, berita-berita, bahkan apa yang selama ini disampaikan oleh tidak hanya mentor tetapi para warga Investa yang punya ide-ide bagus ya, itu langsung oleh Mbak Lis di upload di media dan semua masyarakat bisa membacanya. Terima kasih sekali lagi Mbak Lis. Pak Hasan, kali ini jadwalnya Pak Hasan Zen ya, monggo Pak Hasan mau bicarakan apa saja, yang mana Pak Hasan ini punya warna lain ya sebagai guru yang kita hormati dan hargai bersama. Setiap idenya, setiap apa yang disampaikan, walaupun diakui oleh Pak Hasan, bahasa-bahasa atau kritikan-kritikan itu muncul dengan begitu saja, tetapi buat saya paling tidak, saya udah paham banget bagaimana figur Pak Hasan ya, karena kami kenal Pak Hasan itu mulai tahun 89 ya, jadi kita terus bersahabat mulai dari guru ya jadi sahabat sekarang. Pak Hasan, silakan Pak Hasan dengan segala apa yang ingin Bapak sampaikan buat teman-teman warga Investa, dan teman-teman warga Investa jangan sungkan ya. Inilah satu media untuk komunikasi. Nanti barangkali ada waktu ya, setengah jam untuk berkomunikasi, dan semoga bermanfaat ya. Dan ke depan nanti minggu yang akan datang kalau tidak salah ya, itu jadwalnya Mas Dwi Cahyo ya dengan Ichimokunya ya, itu banyak sekali yang ingin belajar dengan Ichimokunya itu ya, kita akan mempersiapkan dengan baik. Silakan Pak Hasan, waktunya kami sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari atas sambutannya. Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke sesi pemaparan, seperti biasa, saya akan membacakan tata tertib supaya acara webinar ulasan mentor berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk dapat menonaktifkan speaker atau mengubah ke silent mode selama acara berlangsung. Jika ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan pada fitur chat yang ada pada layar. Selanjutnya, langsung saja memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan saya pandu langsung. Mari kita simak pemaparan dari beliau, Bapak Hasan Zain Mahmud. Silahkan Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya, Mbak? Masuk, Bisa, Pak, Bapak. masuk. Masuk, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dan Bapak-Bapak, sahabat-sahabat Investa. Bahagia sekali bisa berbincang. Oh, mohon maaf, Pak, untuk mikrofonnya kepencet, Pak. Bisa dihidupkan, Pak, ya. Pak Hasan. Oke. Ya. Oke. Jadi
sebenarnya tadinya saya pikir forum ini buat tanya jawab. Jadi saya akan mencoba berbicara sedikit mungkin monolog agar kita punya lebih banyak ruang untuk dialog. Saya memang menyiapkan pointers dan data yang saya sajikan di pointers itu jauh lebih banyak daripada yang mungkin kita bicarakan dalam rentang waktu 1 jam. Saya akan mulai dengan begini biar mungkin saya akan mulai dengan pengakuan dosa saja dulu. Saya itu sebagai investor adalah investor yang tidak terlalu luas, investor yang kaku. Barangkali sebabnya karena selama 40 tahun lebih saya mengajar analisa investasi, analisa fundamental. Jadi saya selalu mengatakan bahwa naluri saya sebagai guru itu lebih tajam ketimbang naluri saya sebagai investor. Nah, guru itu punya kelemahan. Salah satu dari banyak kelemahan guru adalah dia selalu berusaha mengajarkan yang seharusnya. Padahal kita tahu bahwa realitas itu seringkali sama sekali berbeda dengan yang seharusnya. Yang seharusnya seperti ini, realitasnya seperti ini, yang ideal seperti ini dalam bahasa guru, sementara realisasinya jauh dari situasi yang ideal. Saya ambil contoh, saya selalu berusaha menganggap bahwa saham itu adalah representasi perusahaan. Jadi nilai saham seharusnya mencerminkan nilai perusahaan. Di slide saya katakan dengan analogi yang simpel, kalau nilai perusahaan itu adalah satu loyang kue, maka harga saham itu adalah irisan-irisan kecil dari kue. Nah, kalau logika itu kemudian tertanam di benak saya, mungkin juga sebagian dari teman-teman, maka susah untuk membayangkan bahwa dari kue yang basi kemudian ada irisan yang enak. Nah, realitasnya memang jauh sama sekali berbeda. Berbeda kenapa? Karena ternyata irisan dari kue yang basi itu kemudian bisa digoreng jadi makanan yang enak. That's the fact of life yang harus kita terima. Ketika pasar didominir oleh investor-investor yang saya tidak mengatakan bahwa manusia rasional, tetapi ketika dalam situasi rasional, maka pasarnya akan rasional. Ketika pasar kemudian didominir oleh kegiatan-kegiatan spekulan, maka pasarnya akan spekulatif. Nah, ini yang kemudian saya katakan. Nah, oleh sebab itu kalau saya boleh berbicara tentang diri sendiri, saya selalu mengambil keputusan investasi pemilihan saham. Jadi sebenarnya investasi itu kan hanya selection and allocation, memilih, melakukan alokasi, memilih dan alokasi. Pakai 4 kuadran itu. Kondisi buruk, prospek buruk, kondisi buruk, prospek bagus, kondisi bagus, prospek buruk, dan kondisi bagus, prospek bagus. Nah, kita tentu saja hanya di slide yang kedua, ya. Tentu saja hanya kuadran 3 dan 4, kondisi buruk tapi prospek bagus, kondisi bagus, prospek bagus. Saya cetak tebal dan miring oleh karena saya bicara subjektif. Saya sangat menyenangi perusahaan-perusahaan yang kondisinya dalam keadaan buruk saat ini tetapi memiliki prospek bagus. Dan itu bisa dilihat langsung dari saham-saham yang saya geluti bertahun-tahun. Oke. Nah, setelah itu sebagai pengantar diskusi, saya akan cuma bicara tidak sepenuhnya mengikuti karena banyak sekali data yang saya coba masukkan di sana. Saya ingin melontarkan 3 butir saja. Yang pertama, sebenarnya pada saat ini kondisi yang ada tidak terlalu kondusif untuk melakukan investasi. Atau begini saja, saya baru membaca rilis, hanya ringkasan dan kesimpulan dari rilis IMF, World Economic Outlook. Ada yang tidak enak di situ. Pada bulan Juni, IMF mengatakan bahwa ekonomi akan resesi. Sekarang dia masih resesi. Tapi perubahannya adalah, tadinya dia katakan resesi paling parah ada di developed market, di negara-negara maju.
Sementara di negara emerging market, negara-negara berkembang termasuk Indonesia di dalamnya, itu akan relatif ringan. Nah, di bulan September kemarin ini dibalik oleh dia. Justru perbaikan ekonomi, recovery ekonomi itu akan lebih cepat di negara-negara maju, terdorong oleh Amerika. Nah, sementara negara-negara berkembang yang tadinya diperkirakan akan mengalami kontraksi 4,4, sekarang mereka menjadi 5,2, itu dari rilis IMF yang terakhir. Sementara di negara maju, terutama Amerika, yang tadinya diperkirakan akan 8%, sekarang hanya menjadi 5%. Di Eropa yang tadinya 10,2% menurut prediksi mereka bulan Juni, sekarang hanya tinggal sekitar 8,3% dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat slide berikutnya, tolong di slide berikutnya, skip aja itu beberapa saran sebelum mulai, skip aja lagi. Ya, kita bisa lihat resesi ekonomi Indonesia diperkirakan oleh IMF minus 1,5% untuk tahun 2020. World Bank memperkirakan kita 2%. Kemudian risiko politis yang sangat tinggi baik domestik maupun global. Kita tahu di Indonesia terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, lalu kemudian pemilihan presiden 4 November yang akan datang. Tingkat bunga sangat rendah sekarang baik dalam negeri maupun seluruh dunia. Inflasi yang sangat rendah. Saya kira di 2020 akan di bawah 2%. Yield obligasi juga rendah. Lalu kemudian hutang yang membengkak. Saya barusan baca beberapa menit yang lalu rilis Bank Indonesia, hutang pemerintah plus BI itu sekarang berada pada posisi 203 miliar US dollar pada akhir Agustus. Jadi itu situasi-situasi yang kemudian kita hadapi. Dan mereka beranggapan bahwa tahun 2021 akan terjadi pembalikan, sehingga ekonomi dunia diharapkan bisa bertumbuh. Termasuk juga Indonesia yang diperkirakan bisa 5-6%. Nah, ini oleh pemerintah juga kemudian ditekankan. Sri Mulyani sebagai juru bicara pemerintah di bidang ini memperkirakan bahwa kita akan kontraksi untuk tahun 2020 itu antara minus 0,6 sampai minus 1,7. Dan satu-satunya ekonomi yang diperkirakan oleh IMF akan positif di dunia hanya ekonomi Cina. Jadi itu situasi yang kita hadapi. Saya tidak akan bicara terlalu detail begitu. Poin yang kedua adalah di tengah resesi seperti itu terjadi divergensi. Slide berikutnya. Divergensi itu apa? Ekonomi mengalami resesi, kontraksi. Pada sisi yang lain, harga saham menunjukkan perbaikan dari kuartal 1. Bukan perbaikan dari awal tahun. Kalau dari akhir tahun kita masih minus. Nah, itu yang sangat menonjol itu adalah di Amerika Serikat. Nasdaq, Standard & Poor's, DJIA. Kalau saya mengambil akhir kuartal lalu, itu angkanya bisa dilihat bahwa Nasdaq sampai 1 semester naik 22,64%, Standard & Poor's 15,83%, Dow Jones Industrial Average naik hampir 13%. Indonesia memang melakukan masih terjadi kontraksi 5,3%. Walaupun secara Q on Q kita sudah naik 15%, artinya dibandingkan akhir kuartal yang lalu gitu. Ada apa di balik itu? Sebenarnya satu faktor kalau di Amerika Serikat itu didominir oleh buyback. Jadi sebagian besar transaksi di saham itu adalah kegiatan perusahaan yang melakukan buyback saham. Nah, di luar itu yang di dunia sekarang dibanjiri oleh stimulus, baik stimulus fiskal maupun stimulus moneter. Jadi kita lihat di Amerika Serikat itu baik moneter maupun fiskal sudah ada 6 triliun US dollar yang dipompakan ke tengah masyarakat. Di Indonesia juga saya kira sudah cukup besar gitu. Itu yang terjadi kenapa divergensi. Nah, cuman saya ingin menekankan satu hal dari perbedaan ini kalau kita lihat slide berikutnya lagi. Indonesia penggerak utama market driven itu adalah bank. Walaupun di tengah-tengah bank ada Telkom, ada Unilever, ada Astra, ada Carun Pokpan, tapi bank-bank besar BUMN dan BCA sebagai kapitalisasi terbesar
itu merupakan penggerak utama indeks harga saham. Sementara Amerika Serikat yang paling menonjol itu adalah Nasdaq yang didominir oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang memang kinerjanya jauh berbeda. Jadi kita lihat ini data adalah data semester 1 semester 2 ya. Jadi saya belum punya data mengupdating data untuk kuartal 3. Kita lihat buku 4 semuanya mengalami penurunan laba pada 1 semester tahun 2000. Bank Danamon turun 53%, Bank BNI turun 41%, Bank BRI turun 36,88%, Bank Mandiri turun 23,9%, Paninbank 18,4%, Bank Niaga 11,2%, BCA 4,8%. Semuanya negatif. Pertumbuhan kredit turun, beban operasi naik, NPL naik, cadangan kekurangan juga naik. Memang bank-bank adalah pusat stimulus pemerintah. Karena pemerintah menyadari betul bahwa bank itu adalah akar berdiri secara finansial, tempat berdiri finansial seluruh usaha. Oleh sebab itu memang dipompakan. Tapi pompa ini juga tidak akan secara otomatis bisa bergerak ke sektor real dalam rangka restrukturisasi dan lain-lain. Karena itu akan makan waktu yang relatif lama. Itu sebabnya pemulihan dan pertumbuhan di sektor perbankan juga akan lambat. Itu kondisi kita. Nah, kalau sebagai perbandingan, Mas Gerten, di slide berikutnya saya akan coba lihat di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat yang market driven itu adalah sektor teknologi. Di sana ada AFAM. AFAM itu ya Alphabet, Amazon, Facebook, Apple dan Microsoft. Dialah yang menggerakkan karena ini perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi paling besar. Nanti saya ambil contoh Apple di sana. Kita bisa lihat pertumbuhan eksponensial luar biasa. Di bawah saya kutipkan laporan dari mereka untuk semester 1. Amazon penjualannya tumbuh 40%, net profitnya tumbuh 100%. Facebook penjualannya tumbuh 11%, net profitnya tumbuh 98%. Apple penjualannya naik 11%, net profitnya naik 12%. Ini sebagai contoh. Jadi penggeraknya berbeda. Oleh sebab itu tidak bisa kita berharap bahwa ketika kemudian faktor luar eksternal naik, otomatis kita akan naik. Saya mencoba mengutipkan untuk sekedar ilustrasi betapa besarnya kenaikan Nasdaq yang dipengaruhi oleh Apple sebagai salah satu yang sangat fenomenal pada slide berikutnya. Ya, kapitalisasinya pada akhir semester 1, 2 triliun. Dia kemudian menyalip Aramco menjadi perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di dunia. Dan angka itu lebih besar 2 kali lebih dari produk domestik bruto Indonesia. Jadi kapitalisasi pasar Apple itu 2 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia. Dia split pada akhir Agustus. Sebelum split pada 19 bulan 8 sahamnya per saham 467,81 US dollar. Itu sebelum stock split. Jadi Bapak-bapak bayangkan satu lot 100 saham itu di dalam rupiah untuk bertransaksi saham Apple itu dibutuhkan uang 690 juta rupiah. Nah, pada Agustus dia sudah 3 kali melakukan stock split. Jadi ini sebagai gambaran teknologi. Nah, apa relevansinya? Saya berkeyakinan bahwa main driven, economy driven di masa yang akan datang untuk seluruh ekonomi adalah sektor teknologi, termasuk di Indonesia. Sektor teknologi akan menjadi main driven dari ekonomi masa datang. Nah, ini bisa kita lihat. Saya ingin mengambil beberapa contoh saja ketika pandemi di Indonesia. Ada perubahan perilaku masyarakat. Perilaku pertama, tadinya belanja daring. Tadi dengan belanja kita rame-rame ke mall, sekarang lebih banyak yang dilakukan melalui online. Yang lain, ini barangkali Ibu dan Bapak bisa jadi saksi, kelas menengah. Makanya saya tadinya termasuk protes orang yang tidak terlalu suka dengan PSBB. Sejak awal saya katakan. Saya mengatakan bahwa PSBB itu bias kepada kelas menengah dan atas.
Mereka nyaman di rumah karena mereka punya tabungan dan punya persediaan. Sementara masyarakat bawah, PSBB itu semakin miskin mereka, semakin perlu mereka harus keluar rumah. Jadi kita bisa bayangkan hal seperti itu. Nah, perilakunya sekarang bisa kelihatan bahwa kelas menengah dan atas jauh lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Mereka lebih suka menabung ketimbang belanja. Nanti tanya sama Pak Hari, justru masa pandemi ini orang yang membuka rekening saham itu naiknya luar biasa, sangat luar biasa. Ini menunjukkan mereka yang biasanya berbelanja sekarang kemudian menyabung. Dan itu bukan hal yang bagus bagi ekonomi. Ketika tidak ada permintaan, maka ekonomi akan, karena 55% ekonomi Indonesia ditentukan oleh belanja rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak belanja, pertumbuhan ekonomi akan negatif. Dan kita bisa lihat 3 bulan terjadi deflasi. Deflasi dulu kita inflasi tinggi takut. Sekarang deflasi itu pun adalah satu penyakit bagi ekonomi. Penyakit karena pertama dari segi konsumen dia menunjukkan penurunan daya beli, dari segi produsen berita jelek. Tidak ada produsen yang mau berproduksi ketika harga produknya turun dari waktu ke waktu. Itulah. Dan dari slide terakhir kalau kemudian muncul ini saya cuma kutipkan slide langsung aja ke berikutnya, ini sama dengan yang dalam keadaan COVID, slide berikutnya aja yang terakhir ya, itu dia. Ini saya kutipkan dari Singapore Chamber of Commerce. Kita baca strategis yang di belakang saja. Antara lain kalau kita mengevaluasi perusahaan yang mampu meng-create new resources of income. Jadi berubah. Jadi kita lihat misalnya ada hotel, 1.200 hotel di Indonesia tutup. Tapi saya tahu ada beberapa hotel yang menyulap dirinya dari hotel konvensional menjadi tempat isolasi mandiri kaum tajir. Misalnya. Ada perusahaan-perusahaan tekstil misalnya yang tadinya konvensional, garment dan lain-lain, sekarang mengubah jadi alat-alat pelindung diri, alat kesehatan, masker dan lain-lain. Dan banyak lagi. Kemudian kecepatan kita dalam adopt digitalisasi, kemudian kecepatan dalam inovasi produk. Perusahaan-perusahaan seperti inilah yang kira-kira akan bukan hanya sekedar survive di dalam menghadapi COVID, tetapi juga merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan paling cepat ketika musibah kita ini berakhir. Kalau slide sebelumnya kita bisa lihat lebih rinci lagi, kita di sektor yang defensif, kesehatan, konsumsi, teknologi informasi dan komunikasi di sana. Itulah kira-kira yang bisa saya update, data lengkap bisa dilihat di sana. Kalau ada pertanyaan, saya dengan segala senang hati kita bisa berdiskusi. Saya cukupkan waktu 1/4 jam, kita punya waktu yang lebih banyak untuk berdialog. Terima kasih Bapak-Bapak, saya tunggu pertanyaan dan komentar. Ya. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama di sini sudah masuk dari Bapak Tatang Guwarman. Dengan pertanyaannya, Pak Hasan, bagaimana pengaruh Pilpres di Amerika yang akan berlangsung dalam 19 hari lagi? Dengan segala kehebohan antara pendukung Trump dan Biden, apakah indeks saham di Amerika kali ini akan gonjang-ganjing parah dan bagaimana dampaknya terhadap IHSG? Silakan Pak Hasan untuk bisa dijawab. Mungkin yang bisa saya kira-kirakan dampaknya terhadap saham-saham di Amerika Serikat. Saham-saham di Amerika Serikat. Sejujurnya banyak pakar yang setuju bahwa Trump itu kalau kita ambil sempit pasar modal, itu lebih market friendly ketimbang Biden. Kalau kita ngambil sekarang antara Joe Biden, saya yang mengatakan Joe Biden itu Joe Biden, antara Trump. Kita bisa lihat ketika Trump naik, DJI itu masih 20.000. Di puncaknya kemarin 30.000, walaupun sekarang turun lagi dari 28.000. Jadi Trump memang sudah mengkritik itu luar biasa. Dia potong pajak dari 35% menjadi 21%, potongan yang luar biasa.
dia bias kepada dunia usaha. Berapa besar dunia usaha menikmati keringanan pajak seperti itu yang mengakibatkan kemudian indeks naik luar biasa. Ketika Trump dilantik, indeks dolar berada pada 89. Indeks dolar, harga dolar terhadap mata uang asing kemudian naik lebih dari 100. Sekarang turun sekitar 93, tapi masih tetap lebih tinggi. Nah, Joe Biden ada beberapa hal yang perlu kita ambil salah satu contoh aja, batu bara. Tadinya Obama itu sudah mengharamkan batu bara untuk pembangkit di Amerika Serikat. Oleh Trump kemudian dibuka lagi kerannya. Kalau kemudian Demokrat menang, saya kira isu ini akan berlanjut lagi. Batu bara akan mulai diharamkan sebagai pembangkit yang dia punya dalam waktu tertentu, dia akan energi yang terbarukan. Itu salah satu lagi. Dan saya memperkirakan kalau seandainya Biden, bukan mustahil pajaknya akan dinaikkan kembali. That's a bad news untuk pengusaha. Nah, lalu ke indeks, saya tidak bisa melihat langsung kecuali perbandingan bahwa ketika satu pasar naik, maka bursa efek yang tidak naik, bursa efek Indonesia akan relatif lebih murah. Kemudian ada kemungkinan migrasi kini untuk menambah permintaan. Itu sebabnya to some extent selalu ada korelasi antara indeks harga saham dengan indeks-indeks yang ada di luar gitu. Karena korelasi gitu. Itu kira-kira. Cuman kalau kita mau berpikir positif, seandainya Demokrat menang dan betul-betul mereka naikkan pajak, pada saat yang sama kita menurunkan pajak kita kan turun nih. Sebagai salah satu paket yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Ini akan bisa memacu investasi. Kalau investasi maju, saya katakan berkali-kali dalam seminar, kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi. Kalau investasi bisa masuk, ekonomi akan maju dan dengan otomatis indeks kita akan naik. Kira-kira begitu Pak Tatang. Baik Pak, terima kasih Pak Hasan. Silakan dilanjut dengan yang lain. Baik, terima kasih Pak Hasan atas jawabannya. Ini sudah masuk pertanyaan kedua dari Ibu Sri Rejeki Listiorini. Pertanyaannya, mengapa belakangan ini pergerakan saham sangat liar? Apa yang mendasarinya? Dan apa yang harus dilakukan investor saat IHSG bergerak liar, Pak? Iya, saya kira wajar sekali Mbak Lis. Wajar sekali ketika ketidakpastian meningkat, maka harga akan lebih fluktuatif. Ya, ketika harga lebih fluktuatif, maka mereka yang pandai menunggang roller coaster, dan saya tidak termasuk yang berani gitu, mereka akan punya kesempatan yang jauh lebih besar. Nah itu biar Mas Ju sama Mas Cahyo sama Juli aja yang menjawab bagaimana menunggang roller coaster secara baik. Saya tetap saja menjadi orang yang puritan gitu. Jadi saya seperti saya katakan tadi, saya hanya masuk, saya trading juga, tapi tanpa ilmu technical analysis, tanpa ilmu kumun apa segala macam itu. Ya, tapi saya stick kepada saham-saham yang saya yakini punya prospek di dalam jangka panjang. Gitu saja. Lalu kemudian ya saya belajar sama Pak Hari, saya belajar sama Pak Gustaf, saya belajar bapak-bapak yang lain untuk kemudian ya apa istilahnya rental, jual sedikit, beli sedikit, jual sedikit, beli sedikit. Nah, ya ini ceritanya tadi betapa hebatnya Mbak Lis. Kalau barusan chatting kita di grup, saya seperti saya katakan, portfolio saya didominir oleh aneka tambang. Begitu naik, ya saya jual, saya realisasikan keuntungan, saya jual. Terus kalau saya boleh cerita, kemarin saya jual 820, naik 900 saya jual lagi sedikit. Begitu arah 955 saya jual. Pagi tadi saya jual 1060. Tapi jumlah itu tidak lebih dari 15% dari portfolio aneka tambang, dari saham aneka tambang. Jual, lalu kemudian dari 1180 turun sampai sekarang. Saya bilang nih chatting, coba sementara Mbak Lis dia jual semua. Jadi dia jauh lebih pintar dari saya. Seandainya saya tahu bakal begini, saya jual semua juga tadi publik. Jadi ya itulah kira-kira, gitulah kira-kira. Kemampuan memanfaatkan gelombang, memanfaatkan roller coaster. Saya tidak terlalu pandai untuk itu. Ya memang bagian saya cukup seperti itu.
Tapi memang ketidakpastian semakin tinggi risiko politik. Sebab ekonomis itu memang punya risiko ekonomis juga naik. Tapi saya selalu mengatakan bahwa ekonomi itu jauh lebih gampang diprediksi ketimbang politik. Jauh lebih gampang. Oleh sebab itu pasar jauh lebih sensitif terhadap political events daripada pada economic event. Itulah. Nah, ini akan begini lagi. Kira-kira begitu Mbak Lis. Siapa? Satu lagi Pak, kalau boleh. Ya, ini kan kecenderungannya sekarang ini investor pasar modal menggunakan technical analysis ya. Saya cuman terkadang merenungkan kalau hampir semuanya itu yang menjadi prioritas dan semua bergerak pada kurva yang sama, itu kan akan kejadian juga kan. Kenapa akhirnya terjadi decoupling atau disconnected antara fundamental dan technical, karena saya rasa ini cuma analisa saya aja. Jadi sekarang ini semua bergerak pada menuju kurva dengan sistem yang sama gitu Pak. Apakah benar itu seperti itu ya, sehingga orang lebih cenderung menggunakan technical analysis sekarang ini? Ya. Jadi begini, tidak sebenarnya di Indonesia saya tidak mengatakan sepenuhnya decoupling ya. Dan data-data saya ini menunjukkan sebenarnya ada legitimasi fundamental terhadap gerakan-gerakan saham. Jadi tidak sepenuhnya decoupling. Decoupling itu ya ketika ekonomi memburuk lalu harga sahamnya naik. Nah, cuman karena segmenting seperti itu tadi, Amerika naik, memang sektor teknologinya naik. Di kita turun karena memang kinerja perbankan itu masih turun. Turun ini sebagai penggerak utama indeks. Nah, kemudian kaitannya dengan sikap itu ya wajar. Ketika pasar itu menurun, apalagi flat seperti itu dengan gejolak yang tinggi, tapi secara tren dia flat, datar, artinya tidak uptrend, tidak downtrend, sideline, tetapi kemudian harganya naik turun, maka strategi yang paling bagus adalah strategi trading jangka pendek. Itu betul kok, betul. Jadi saya tidak pernah membantah Pak Hari, Pak Tatang mengatakan sekarang ya cara yang paling bagus cari duit jangka pendek. Nah, cuman karena saya tidak punya senjata dengan keterbatasan diri, ya mesti harus tahu diri dong. Main jangka pendek, tapi ya kayaknya saya guyon mengatakan ya saya bahagianya sekali-sekali. Kalau mereka yang tiap hari kayak Mbak Lis kan bisa bahagianya mabuk bahagia tiap hari gitu. Saya sekali-sekali mungkin seminggu, 2 minggu ada sekali saya taking profit gitu. Tapi tidak setiap hari. Karena saya juga memang tidak pernah melototi running price. Jadi kalau boleh buka rahasia, saya tidak pernah melototi running price kok. Nah, mata saya udah nggak kuat. Dan saya tidak pernah berdagang online. Pernah dulu sebentar dagang online salah. Jadi fatal gitu. Jadi saya dagang itu pakai satu-satunya sumber saya hanya menggunakan RTI yang terlambat 15 menit itu. Jadi pagi-pagi ya saya kontak broker, saya katakan kira-kira pesan ini, jual ini. Menjelang tutup saya kontak lagi broker, saya lihat RTI. Lalu menjelang tutup pada jam 3, setengah 3 sebelum pre-closing saya lihat lagi sebentar. Jadi ya memang style masing-masing memanfaatkan. Bahwa fluktuasi itu memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka yang bisa menunggang gelombang gitu. Nah, Anda nggak bisa berselancar di laut yang tenang kan nggak bisa. Yang tidak bisa berselancar jangan coba-coba naik gelombang, kelelap nanti. Jadi ya silakan. Dalam situasi ketidakpastian meningkat, cara yang terbaik adalah mengambil keuntungan dari fluktuasi. Gitu namanya. Halo? Ya, baik Pak Hasan, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan ketiga ada dari Bapak Prayitna Kasim. Pertanyaannya, apakah tahun depan waktu yang tepat untuk perusahaan IPO? Bisa dijawab Pak Hasan? Ya. Sebenarnya kalau sekuensnya kan pasar perdana, pasar sekunder. Tapi sebenarnya keputusan IPO itu ditentukan oleh situasi pasar sekunder. Jadi situasi pasar bursa lah yang kemudian sebagai salah satu pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan.
Nah ini barangkali lebih bagus pesannya bagi emiten. Saya selalu mengatakan bahwa jendela pasar, saya menyebutnya jendela pasar. Jendela pasar itu membuka dan menutup dengan cepat. Membuka dan menutup. Nah sekarang lebih cepat lagi, membuka menutup dengan cepat. Jadi bagi suatu perusahaan, yang paling bagus adalah mempersiapkan diri setiap saat siap untuk IPO. Begitu nilainya bagus, kemudian dia masuk. Ya, itu kita lihat tahun-tahun yang lalu. Tapi kalau salah pada timing yang salah, jadi IPO itu timing adalah faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan. Itu umum loh ya. Saya tidak berbicara bahwa kemudian ada strategic investor, ada strategic IPO, ada bandar, itu di luar ilmu pengetahuan saya. Tetapi secara umum saya mengatakan adalah ketika pasar bullish itu adalah saat yang paling bagus buat IPO. Secara umum. Jadi tanpa membutuhkan bandar, tanpa membutuhkan strategi IPO dan segala macam. Ketika pasar bearish, itu banyak perusahaan yang masuk kemudian benjol. Benjol kenapa? Karena begitu IPO harganya jatuh dan kemudian mereka tidak bisa bangkit karena citra mereka rusak. Jadi kalau betul kita beranggapan bahwa tahun 2001, cuman hati-hatinya sedikit ini Pak Praik. Nah, semua presumsi ekonomi itu didasarkan pada kemampuan kita mengatasi COVID-19. Beranggapan 2021 itu kita beranggapan bahwa di sini tidak ada lagi masalah COVID. Karena 2021 vaksin sudah tersedia. Dan kita bisa melakukan vaksin sehingga kemudian bebas seperti Cina sekarang. Mereka tidak lagi memiliki kekhawatiran. Mereka sudah bergerak normal kok. Dan ekonomi mereka mulai tumbuh walaupun belum tinggi. Akankah kita mampu seperti itu? Walau alam. Konon saya baca di media massa mulai November vaksin sudah mulai disuntikkan. Jadi kalau ini kemudian bisa membatasi pergerakan penyebaran COVID, kita bisa berasumsi bahwa tahun 2001 pertumbuhan kita bisa mencapai 5%. Dan itu adalah waktu yang sangat-sangat bagus untuk IPO. Jadi yang mau IPO sekarang kalau memang betul ya tunda aja tahunnya akan datang. Ya. Terima kasih Pak Hasan untuk arahannya. Baik, terima kasih Pak Hasan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Kori. Pak Hasan, bagaimana dengan prospek saham GAAA? Terima kasih. Wah, ada dua BUMN yang sebenarnya sangat-sangat dimanja oleh pemerintah. Sangat-sangat dimanja. Sangat dimanja itu oleh karena pemerintah tidak mau kehilangan muka. Kalau dia bukan flag carrier, ada KRAS, itu tadi, ada GIA. Ini perusahaan-perusahaan yang hutangnya udah di atas leher begitu loh, di atas leher. Dan saya selalu mengatakan, hutang itu adalah pedang bermata dua. Ketika ekonomi booming, dia adalah pengungkit yang luar biasa kinerja perusahaan. Ketika ekonomi resesi, dia adalah pembunuh yang luar biasa. Jadi tadi saya tulis lagi di grup bahwa pada saat ekonomi resesi, maka hutang adalah pembunuh nomor 1 perusahaan. Nah, GIA itu terpukul. Ini salah satu sektor yang sangat terpukul. Nah, sekarang udah mulai bangkit lagi, tapi kemudian menurun lagi. Jadi kita lihat begitu PSBB dilonggarkan pada bulan Mei, itu penerbangan naik luar biasa. Ini termasuk Pak Tatang, termasuk yang bola Bali, termasuk Pak Gustaf yang lain. Tetapi Juli Agustus kemudian itu flat lagi, mulai nurun lagi. Nah, sekarang khusus untuk Garuda, hutangnya luar biasa. Pemerintah mencoba menyelamatkan dengan menyuntikkan dana pemulihan ekonomi sebesar 8,5 triliun. 8,5 triliun disuntikkan oleh pemerintah. Tapi suntiknya itu tidak dalam bentuk penanaman modal negara PMN, tetapi sementara itu dalam bentuk mandatory convertible bond. Jadi pemerintah bilang, nih lu pakai 8,5 triliun, tapi saya pegang obligasi wajib konversi dengan bunga sekitar 4%, 5%, antara itu 4-5% per tahun selama 7 tahun. Nanti tahun ke-7 barulah kemudian saya konversi dari hutang menjadi. Jadi sebenarnya pertama, walaupun bunganya sangat ringan, tapi perusahaan itu masih tetap hutang. Obligasi konversi itu namanya ya hutang, kuponnya mesti harus dibayar 2 bulan sekali, tiap 30 September dia mesti bayar, 31 Maret mesti dibayar, walaupun tingkat bunganya sangat rendah.
Jadi saya ingin mengatakan untuk biaya operasional, untuk likuiditas sangat-sangat membantu. Tapi untuk kemudian menyelesaikan struktur kapital membantu sih, tapi tidak signifikan karena hutangnya terlalu besar. Hutangnya terlalu besar. Nah, gimana kemudian kemungkinan ini terlepas dari masalah keuangan? Saya dari dulu saya kebetulan beberapa tahun jadi instruktur di Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2, manajer muda, manajer media, manajer utama mereka. Saya menangkap secara intuitif dari dialog dengan mereka. Sebenarnya peluang terbesar Garuda itu bukan pada passengers, tapi pada kargo. Pada kargo. Ini yang meningkat, ini kemudian meningkat. Belum lagi moda transportasi. Bisa dibayangkan nggak kalau seandainya dari Jakarta Surabaya nanti ada kereta cepat yang bisa saya kira penerbangan akan kanibalisme satu sama lain gitu, satu sama lain. Mau tidak mau harus dipertimbangkan juga. Jadi kalau Garuda kemudian fokus memainkan bisnisnya pada kargo, sebab karakteristik kargo ini bicara sektor penerbangan. Kargo sekarang itu berubah dari barang yang lebih berat menjadi barang yang lebih ringan. Lebih ringan, jadi barangnya lebih kecil, lebih ringan, tetapi nilainya lebih besar. Nilainya lebih besar. Jadi bayangkan aja kalau misalnya, mohon maaf, Heri Karisma mau kawin di Semarang, pesan gaunnya dari Itali gitu, itu nggak bisa terlambat 1 hari loh, berapapun bisa dibayar. Jadi apakah Garuda melihat poin ini seperti kacamata saya melihat? Ya saya tidak tahu. Saya cuma ingin mengatakan kargo punya potensi untuk memperbaiki kinerja Garuda selain passenger, lalu kemudian saya tidak tahu hutangnya apakah 8,5 triliun kucuran dana pemulihan ekonomi itu bisa sedikit banyak memperbaiki komposisi hutang Garuda. So kalau default habis gitu. Bail out lagi oleh pemerintah. Default itu ketika perusahaan tidak mampu bayar, ya kena play carrier, barangkali pemerintah kena habis-habisan untuk menyelamatkan. Tapi saya kira tidak sehat. It's not healthy untuk selalu menyelamatkan BUMN terus-menerus oleh kena hutang yang tidak habis-habis. Itulah kira-kira pendapat saya. Boleh jadi saya subjektif, Mbak. Tapi bukan berarti saya bisa saja Garuda 398 besok naik 500, bisa saja kan sahamnya. Saya cuma berbicara fundamental perusahaan dia. Gitu. Harga sahamnya bisa naik, bisa turun. Silakan menunggang roller coaster. Begitu kira-kira Bu Kori dari Sumatera Utara. Makasih Pak Hasan. Ya, saya bisa lihat wajahnya sekarang. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Arief. Mengenai kondisi demo pasca penetapan Omnibus Law kemarin, sepertinya ada anomali Pak Hasan. Biasanya isu terkait politik, apalagi diikuti demonstrasi besar, direspon negatif bursa. Apakah ada hal yang dilihat investor, Pak, terkait Omnibus Law kemarin? Saya mantap. Kalau saya pribadi, saya mantap mendengar ucapan Jokowi. Jujur mendengar ucapan Jokowi. Sebab saya sejak dia jadi presiden, bahkan sejak di gubernur DKI, ini jenis orang yang bicaranya sangat lembut. Paling-paling dia binter, nanti kamu saya gigit. Itu udah luar biasa saya menangkapnya. Karena dia bukan kayak saya. Kalau saya orang Sumatera, kalau maki kan ya. Kalau dia orang Jawa bicara lembut. Nah sekarang dia bicara ketus. Saya tidak mau mentoleransi bentuk apapun yang melakukan kerusakan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bukan main. Makanya saya tulis di status saya, ketika seorang yang biasa bicara lembut dan sekarang dia bicara keras, itu artinya perilaku kita udah. Lalu dia bilang di belakangnya berdiri Panglima ABRI, di belakangnya berdiri Kapolri. Memang mau mati siapa orang-orang itu? Orang-orang yang udah keterlaluan itu. Orang-orang yang melakukan perusahaan. Dan saya kira sekali dia ngomong, dia kerjain itu. Dia kerjain. Pendemo-pendemo yang bawa panah beracun apa segala macam, mau perang apa? Saya yakin. Jadi barangkali orang-orang tukang hasut, kalau ngambil istilah PAN. Ya, dan mudah-mudahan masyarakat kita, sebenarnya penghasut itu selalu ada kok. Itu kena syahwat kekuasaan kan.
Yang aneh masyarakat Indonesia itu kenapa masyarakat banyak itu gampang sekali dihasut gitu loh. Termasuk mahasiswa, termasuk kalangan intelektual. Nah, kalau tokoh-tokohnya itu karena mereka pengen jadi presiden kan ya. Jadi menurut saya ternyata orang-orang pendemo yang mau jihad itu konon katanya mau jihad, ternyata takut mati juga kok. Jadi mereka kan mundur teratur. Nggak ada. Jadi bukan anomali. Jadi pasar lebih yakin pemerintah mampu mengendalikan demo. Dan sebagian masyarakat sekarang juga udah mulai ngerti apa sih demo, buat apa sih demo. Coba kita, kalau mereka buruh, katakan pada buruh itu, demo itu siapa yang paling rugi? Ya buruh kok. Kalau Omnibus Law itu tidak bekerja, investasi tidak jadi masuk, lalu kemudian ekspansi menurun, kesempatan kerja menurun, siapa yang bakal kehilangan kerja? Buruh, pasti buruh. Jadi mulailah, maka saya selalu mengatakan berlalu berkampanye di dalam, seandainya mereka melakukan reorientasi, ini kita bicara masalah sosial, jangan demo, tapi masing-masing bekerja untuk meningkatkan keterampilan diri, kesempatan mereka akan luar biasa baik. Itu yang saya katakan, kalau Anda mengasah diri menjadi intan, tercampak di tai kerbau, direbutin orang juga kok. Pasti direbutin orang juga. Nah, itu yang berhentilah kita kirim TKW, kita kirim TKI yang tidak punya skill. Kita didik mereka skill. Kan main. Di Amerika Serikat itu kebutuhan certified nurse itu luar biasa banyak. Dipasok oleh Filipina dan lain-lain. Indonesia nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Padahal sebenarnya kita mampu. Kita didik orang dengan skill kita keluar. Jadi mereka tidak dihina, tidak diperkosa di sana. Mereka punya. Saya kalau udah ngomong seperti, kadang-kadang memang sangat emosional gitu. Sangat emosional. Sadarlah bangsa Indonesia, nggak ada hasilnya dari demo itu, nggak ada, apalagi merusak gitu, merusak aset yang kita miliki bersama, yang kita manfaatkan bersama gitu. Apalagi dengan membawa nama-nama agama, insya Allah saya termasuk orang Muslim lah, tapi saya tidak pernah punya ajaran untuk melakukan pengurusan. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Berapa ayat itu, berapa kali di dalam Al-Quran? Masa sih mereka nggak pernah baca? Udah nanti jadi khotbah deh, kan saya sampai situ aja deh. Baik Pak Hasan, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Hasan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Emi. Pak Hasan, daya dorong teknologi Indonesia ke depan sumber daya apa? Apakah karena potensi pasar saja? Terima kasih. Barangkali saya kutip Jack Ma aja deh. Kutip Jack Ma aja. Dia bilang 10 sampai 20 tahun dari sekarang, praktis semua pekerjaan manusia bisa digantikan dengan oleh mesin. Itu kata Jack Ma. Kecuali 3 hal. 3 hal itu, pertama adalah kerjasama. Yang kedua adalah kreativitas. Apa lagi yang satu lagi ya? Kreativitas, kerjasama. Nah, barangkali kita harus mengarah ke sana lah, kira-kira mau tidak mau. Kita tidak mungkin bisa terlepas dengan itu. Nggak mungkin. Tidak mungkin terlepas dengan. Kita bisa bayangkan sekarang ketika mobil-mobil sudah tidak pakai sopir. Pesawat sudah tidak pakai pilot. Saya melihat apa benar apa tidak di sosial media. Ada seorang dokter di Amerika Serikat yang kemudian bisa melakukan operasi untuk pasien yang jauh di sebelah sana dengan robot yang digerakkan dari jauh. Kita tidak mungkin lari dari situ, pasti nggak mungkin lari dari situ. Jadi penggerak ekonomi masa depan adalah teknologi di semua aspek kehidupan. Ketika di rumah tangga kita pembersih sudah dilakukan oleh robot, mencuci bisa robot, masak oleh robot, pembantu rumah tangga hilang. Kalau kita mau ngambil jasa marga misalnya, tadinya di sana ada 1.000 pintu dengan shift 3.000. Jadi paling tidak ada 3.000 orang tenaga kerja yang tiap hari ngambil telepon. Begitu kemudian pakaian e-tol, 3.000 orang hilang. 3.000 orang hilang. Ini salah satu contoh-contoh kecil saja. Jadi mau tidak mau kita harus bergerak ke arah situ. Adaptability kita, agility perusahaan. Jadi sekarang ini saya harus mengatakan perusahaan yang memiliki agility itu artinya kemampuan dia beradaptasi dengan kecepatan ini,
mereka lah yang akan survive. Mereka lah yang akan survive di tengah persaingan. Nggak mau, tidak mau. Itu banyak sekali contoh yang bisa diberikan. Saya lihat di Shanghai itu parkir bertingkat otomatis begitu masuk ngatur mobil tanpa tenaga manusia bisa dilakukan. Jadi semua aspek kehidupan, mulai dari produksi, distribusi, sampai kemudian pengelolaan rumah tangga ditentukan oleh artificial intelligence. Kira-kira begitu Bu Emi. Terima kasih Pak Hasan. Boleh lanjut Pak? Oh, silakan. Tapi Ibu berada di Amerika kayaknya ya? Iya Pak. Maksud saya begini, di samping tadi teknologi yang sifatnya umum, yang sumber daya yang berasal dari Indonesia, ada nggak yang kedepannya itu digadang-gadang menjadi pemicu penggerak teknologi? Misalnya nikel atau sumber daya alam lain gitu maksudnya. Makasih Pak Hasan. Ya. Kita ngambil satu segmen aja ini. Ini kebijakan yang pantas diberi jempol dari pemerintah Jokowi itu kan. Indonesia itu seringkali link ekonominya terputus, Bu. Apa relevan contohnya atau tidak? Kita ambil misalnya nikel. Nikel atau boksit. Nikel itu tadinya biji nikel mentah kita ekspor. Lalu kemudian nikel itu jadi ferronikel kemudian menjadi stainless steel. Stainless steel-nya kita impor gitu. Nah sekarang itu yang kemudian Jokowi dituduh mau menjual sama Cina itu. Tidak boleh ekspor. Kita harus jadikan ferronikel. Nah sekarang muncul. Bukan hanya ferronikel, nikelnya akan jadi bahan mentah lithium. Mau tidak mau. Jadi ini yang proyek sedang digadang-gadang itu kan. Indonesia yang 24% dari cadangan nikel dunia ada di Indonesia, terbesar di Indonesia, kita bisa menempatkan dengan nilai tambah. Tapi akan berhenti di situ? Tidak bisa. Sekali lithium itu bisa diproduksi di sini, maka produksi electric vehicles di Indonesia akan lebih murah. Akan lebih murah. Kenapa tidak kita ambil kesempatan itu? Mobil listrik itu pertama kali di Eropa. Dia lebih maju dari Amerika. Lalu kemudian disusul oleh Cina di sana. Nah, begitu kemudian ditutup, kita dituntut ke WTO kok. Karena kita memberhentikan ekspor nikel. Jadi saya yakin dengan seperti ini akan memacu industri-industri semakin kehilir. Dengan catatan kita memiliki kemauan untuk mengabsorb teknologi. Semakin kehilir, teknologinya makin tinggi, butuh sumber daya yang makin besar, butuh pemasaran yang lebih intens, butuh infrastruktur yang lebih complicated. Nah, itu harus dipersiapkan semua, infrastrukturnya disiapkan, sumber daya manusianya disiapkan. Dan kita punya banyak kesempatan. Saya dulu ketika di BBJ selalu mengatakan dalam terminologi, kita itu punya kapasitas untuk jadi imam, tapi kita pasrah untuk jadi makmum. Ya jadi makmum seumur hidup lah. Nah sekarang barangkali bangganya dengan Jokowi yang memimpi bahwa Indonesia bakal menjadi besar. Ayo kita ikuti semangat mereka, Bu Emi. Mudah-mudahan. Itu salah satu contoh. Saya kira ada contoh-contoh yang lain yang bisa diambil. Kalau saham yang terkait dengan sumber daya itu berarti potensi ke depan cukup menjanjikan ya Pak Hasan? Iya. Itu salah alasan subjektif saya. Kenapa saya 3 tahun nongkrongi Antam, Bu? Nongkrongi Antam. Karena tadi saya baru berbicara segmen nikel. Antam itu juga punya menguasai cadangan boksit. Boksit itu diubah jadi alumina. Alumina jadi aluminium. Yang selama ini terjadi adalah biji boksitnya kita ekspor ke Jepang, ke Cina, kemana-mana. Sementara aluminanya, main ID itu aluminium asahan mengimpor aluminanya dari Australia. Nggak lucu banget kan ya? Kita punya bahan mentah kita ekspor murah, kita bahan setengah jadinya kita impor. Nah, kalau kemudian ini disambung, konon katanya nilai tambahnya 8 sampai 10 kali lipat lebih tinggi yang dinikmati oleh negara ini. Jadi ya harus digunakan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Cuman saat ini kan kita tidak menguasai teknologinya kan. Itu sebabnya ya silakan di Morowali sana, perusahaan-perusahaan Cina silakan masuk.
Lalu TKI tenaga kerja asing karena kita belum menguasai teknologi masukkan ke sana. Ya mau tidak mau. Tapi dengan janji bahwa mereka paling tidak perusahaannya ada di Indonesia, bahan mentahnya ada di Indonesia. Sekarang tenaga kerja Indonesia ada transfer teknologi. Jadi itu mesti kita dukung. Kalau sekedar biar panjang, kita mengambil contoh. Itu Pak Harto menandatangani izin Freeport itu pada tahun 68, Bu. 67 atau 68. Berproduksi pertama kali tahun 75. Itu izinnya adalah kontrak kerjanya adalah kontrak tembaga. Lalu sekian miliar pasir emas diangkut ke lautan sana kemudian dibawa pergi tanpa ketahuan apa. Berapa puluh tahun? 50 tahun lebih, adakah bangsa Indonesia yang mampu mengelolanya? Sampai sekarang sudah mengatakan tidak mampu mengambil alih Freeport oleh karena tidak ada anak bangsa yang mampu mengelola itu. Artinya 50 tahun lebih tidak ada transfer of technology gitu. Maksudnya. Nah sekarang betul-betul lakukan transfer teknologi. Kita memang meniru dari Cina, makanya Trump itu bencinya sama Cina. Cina dia bilang, kalau Anda mau investasi di Cina, pertama ajak perusahaan Cina untuk kemudian riset and development-nya dilakukan di Cina. Semua hasil riset and development masuk ke masuk ke perbendaharaan negara gitu. Jadi betul-betul mereka paksa teknologi itu untuk ditransfer. Itu yang dikatakan oleh Trump sebagai pencurian hak intelektual. Kita harus lakukan itu. Ini kita punya kok. Mereka enak aja ngambil, kemudian kita nggak dapat apa-apa. Nah sekarang harus dilakukan. Salah satu syarat adalah transfer teknologi. Kalau nggak mau kita cari yang lain gitu. Jadi ini udah kebijakan pemerintah cara untuk membangun negara ini menjadi lebih makmur. Kalau nggak pernah jadi makmur-makmur. Kira-kira begitu Bu Emi, diskusi kita udah melenceng jauh, tapi saya senang sekali diskusi makroekonomi. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Hasan atas jawabannya. Mengingat waktu sudah pukul 16.35, kami masih menyetop untuk sesi pertanyaan dan di sini masih ada 2 pertanyaan tersisa dari Bapak Surya. Kecil banget suaranya, Mbak. Ada 2 pertanyaan. Oke. Ya. Ya. Mengingat waktu sudah hampir berakhir, kami menyetop untuk sesi pertanyaan, namun di sini masih ada 2 pertanyaan yang masuk, 2 pertanyaan terakhir dari Bapak Surya Sanjaya dan Bambang Susilo. Nah, untuk pertanyaan dari Bapak Surya Sanjaya, di sini ada 2 pertanyaan, Pak Hasan. Yang pertama, seringkali BEI dan OJK disalahkan karena terlambat bertindak atas praktik kurang baik dari pelaku pasar, fund manager, broker, emiten, ataupun big player lain. Apakah hal-hal semacam ini sangat wajar terjadi juga di negara-negara lain? Itu pertanyaan pertamanya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada emiten yang laporan keuangan jika diperhatikan kurang baik, apakah Bursa Efek Indonesia dan OJK tidak memberikan perlindungan terhadap investor? Karena membahas tentang prospek tadi, jika prospek emitennya tadi sudah kurang bagus, bukankah lebih baik IPO emiten tersebut tidak dilaksanakan dulu? Bisa dijawab Pak Hasan. Baik. Itu sebenarnya, jadi OJK itu kalau saya mengambil, saya pernah disekolahkan di Securities Exchange Commission di Amerika Serikat. Jadi kalau SEC, US SEC itu memang dia bilang, saya dibentuk oleh undang-undang untuk melindungi investor, terutama investor retail rata-rata. Itu jelas sekali kok, undang-undang. Bahkan di Amerika Serikat itu dia bilang, kalau ada satu perusahaan, dia menjual saham hanya kepada accredited investor. Accredited investor itu artinya investor-investor yang canggih, seperti reksadana, lalu kemudian yang mampu menganalisa sendiri, Anda dispensasi, tidak perlu berhadapan dengan kami. Itu yang saya bilang. Tapi sekali Anda menjual kepada masyarakat umum rata-rata, Anda berhadapan dengan saya. Berhadapan dengan saya karena saya dibentuk oleh undang-undang untuk melindungi. Nah, kadang-kadang saya tidak tahu. Saya kan bekas 15 tahun berada di Bapepam yang kemudian menjelma jadi OJK gitu.
Saya kira mereka tahu fungsi mereka seperti ini. Cuman ya saya harus mengatakan bukan hanya di OJK, di Indonesia itu penegakan undang-undang itu praktis nihil gitu. Terkadang pembiaran. Kita tahu salah satu pejabatnya masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena memang pembiaran. Kasus Jiwasraya itu sudah tercium pada tahun 2002. Tapi kemudian jalan. Baik cara dia memobilisasi dana tidak betul, tidak sehat, produk-produk yang dia keluarkan tidak betul, kemudian portfolio yang sama sekali tidak betul. Kita bisa kupas sekarang gitu, tidak betul. Tapi kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan? Nah, pembiaran seperti itulah yang. Jadi fungsi OJK terutama, kalau bursa, kalau di sana ya memang dia sudah organisasi biasa kok. Dia cuma punya kewenangan administratif. Tapi dalam kewenangan administratif itu pun ada sekarang BEI memberikan itu kok, notasi itu kan ya. Perusahaan yang terlambat mereka beri tanda. Yang ekuitasnya negatif mereka beri tanda. Yang kemudian laporan keuangan tidak unqualified mereka beri tanda. Paling tidak BEI sudah bisa membantu mensortir kalau masyarakat retailnya peduli. Oh, ini perusahaan bermasalah loh. Jangan dibeli sahamnya. Ini perusahaan bermasalah. Itu merupakan bantuan. Kalau seandainya tidak menyampaikan laporan sekian kali, selain didenda, mereka akan disuspend. Lalu kemudian dilakukan delisting. Walaupun ini sebenarnya tidak sepenuhnya bisa melindungi investor retail. Tapi peringatan dini itu memang sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Seharusnya misleading kalau kita tegakkan undang-undang pasar modal, misleading information itu pidana loh, pidana. Saya ambil contoh, Tesla si Elon Musk itu mengatakan produksi kita sekian pada tahun ini, 2019. Setelah diperiksa, itu dibawa. Apa SEC bilang? Anda melakukan misstatement. Anda memberikan misleading information. Dan dia didenda kok. Didenda. Dan di Indonesia biasa itu saya suka mengatakan direksinya bluffing. Wah, hebat. Rilisnya. Nah, ini betul lah. Jadi sebenarnya tugas mereka itu hanya dua hal saja kok. Kalau bisa menjaga transparansi agar segala informasi yang relevan itu dibuka, lalu kemudian menjaga level playing field. Jangan ada orang yang kena posisi menguntungkan, lalu kemudian ibarat pertandingan tidak fair begitu. Itulah tugas-tugas mereka. Dan mudah-mudahan kasus-kasus seperti Jiwasraya, kasus seperti Asabri, kasus yang dulu Bumi Putra itu menyadarkan mereka, kasus di asuransi yang sedemikian banyaknya juga menyadarkan mereka bahwa mereka akan melakukan perbaikan. Cuman ya ini sekedar anunya. Kadang-kadang mereka terlalu jauh. Ada satu perusahaan yang saya ikut berdiskusi terakhir seperti ini. Ini sekedar ilustrasi untuk menghabiskan waktu sekitar 2-3 menit lagi. Perusahaan IPO. IPO-nya, dana IPO digunakan untuk ekspansi hotel. Tapi begitu kemudian IPO-nya masuk, terjadi pandemi. Mau terus hotel? Hotelnya tutup, 1.200 hotel. Kalau terus berarti bunuh diri. Lalu duit ini diapain? Duit itu kemudian digunakan untuk bayar hutang. Yang tadinya di dalam IPO tidak ditujukan untuk bayar hutang. Duit itu kemudian dia putar. Dia putar di luar bisnis inti. Tapi untuk menolong kinerja perusahaan. Karena perusahaan yang tutup tidak punya penghasilan. Itu dikejar sampai ke ujung langit oleh OJK. Dikejar. Itu yang saya katakan. Survival perusahaan ditentukan oleh agility. Yang penting dilakukan oleh OJK ini betul-betul untuk pemegang saham atau tidak. Dia pegang. Kalau Anda hangki-pangki untuk kepentingan Anda sendiri, gebuk kepalanya. Tetapi kalau dia lakukan itu untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham, mestinya didukung dong. Mestinya didukung. Jadi kadang-kadang kesalahan kita, terutama pengambilan keputusan dan pejabat pengelola negara adalah ketika intervensi diperlukan kekuasaan, dia tidak intervensi. Ketika tidak intervensi itu tidak diperlukan, dia lakukan intervensi. Itulah masalahnya. Saya puluhan kali termasuk ceramah di OJK mengatakan misalnya reksadana. Reksadana tidak boleh investasi lebih dari 10% di satu saham. Gitu. Lalu itu doesn't make sense menurut saya. Doesn't make sense. Mereka tidak perlu ngatur, silakan aja. Yang penting manajer investasinya tidak melakukan kejahatan dan jujur gitu.
Akhirnya apa yang terjadi? Saya punya dana, ditanamkan ke 10 saham. 10%, 10%, 10%. Saham A bagus, nilainya naik, harganya naik. Saham B jelek, harga sahamnya turun. Akhirnya yang turun itu kurang dari 10%. Yang naik itu prosentasinya lebih besar dari 10%. Apa kata OJK? Jual. Saham yang bagus dipaksa jual. Saham yang jelek dipaksa beli. Adakah aturan seperti itu membantu? Itu tidak membantu. Jadi saya katakan di depan mereka ketika ini bukan urusan Anda kok. Itu urusan yang punya duit. Urusan Anda itu adalah menempeleng orang nakal. Titik, gitu loh. Nah, urusan mengelola duit, ya terserah yang punya duit, mau mereka kelolakan apa. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini harus disuarakan oleh Investa pada setiap saat. Ada yang perlu mereka atur, harus mereka tidak mereka atur. Ada yang seharusnya mereka bisa serahkan kepada pasar, tapi mereka atur. Mereka atur. Sehingga kemudian pasar tidak bisa bergerak sama sekali. Ada yang diperingatkan. Kenapa diperingatkan? Karena Anda membeli saham bagus. Ya, saham bagus harganya naik, melampaui 10%. Diperingatkan loh itu. Saya katakan sama mereka, tapi mereka berubah. Tapi saya kan telah mengatakan itu bukan urusan Anda, itu urusan manajer investasi. Tapi begitu manajer investasi hangki-pangki seperti kemarin, ada single investor, ada single portfolio, itu dari manapun tidak masuk di akal. Gitu. Tapi biarkan itu yang mereka biarkan, itu makanya terjadi kasus Jiwasraya dan lain-lain. Oke, jawaban saya terlalu panjang kira-kira karena banyak sekali hal-hal yang perlu dikomentari dan dicelotehi dan dicereweti di pasar modal. Kita bisa lanjut terus chatting di grup. Mudah-mudahan kalimat-kalimat telanjang dan kalimat-kalimat kasar itu tidak menjadikan diskarci ibu dan bapak-bapak. Inilah gaya Wong Sumantrah itu kalau bicara pakai bahasa telanjang. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Bu Bori. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Hasan Zain Mahmud dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama. Terima kasih Pak Hasan, makasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih Pak Hari, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Sampai ketemu lagi ya. Malemetnya. Pak Tatang. Oh, Pak Pak Cahyo. Iya, Pak. Dan makasih Pak Hari dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih Pak Yos. Pamit dulu. Bapak Ibu sekalian.